Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Rahmat Maharditya dengan NIM I042031 dari kelompok 1 mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang static and dynamic characteristics of signals. Kelompok kami beranggotakan Abil Razak Fatriansah dengan NIM I042001, Agung Setiabudi dengan NIM I042007, Arik Muhammad Rafi dengan NIM I042030, Arianda Rahmat Maharditya dengan NIM I042031, dan Ben Ganendra dengan NIM I042034. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Pada pengenalan ini, sebuah sistem pengukuran mengambil kuantitas input dan mengubah menjadi kuantitas output yang dapat diamati atau direkam seperti pergerakan pointer pada dial atau besarnya tampilan digital. Bab ini membahas karakteristik dari kedua sinyal input ke sistem pengukuran dan sinyal. Output yang dihasilkan, bentuk dan bentuk sinyal sering disebut sebagai bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang berisi informasi tentang magnitudo dan amplitudo yang menunjukkan ukuran kuantitas input dan frekuensi yang menunjukkan cara sinyal berubah terhadap waktu. Pemahaman tentang bentuk gelombang diperlukan untuk pemilihan sistem pengukuran dan interpretasi sinyal yang diukur. Lalu selanjutnya adalah input dan output signal concepts. Dua tugas penting yang dihadapi oleh seorang engineer dalam pengukuran variabel fisik adalah yang pertama memilih sistem pengukuran, lalu yang kedua adalah menafsirkan output dari sistem pengukuran. Contoh sederhana dalam memilih sistem pengukuran adalah pemilihan pengukuran. Contohnya adalah pengukur ban untuk mengukur tekanan udara pada ban mobil. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, alat pengukur untuk ban mobil diperlukan untuk menunjukkan tekanan hingga 275 kPa. Tetapi pengukur ban sepeda diperlukan untuk menunjukkan tekanan yang lebih tinggi, mungkin hingga 700 kilopascal. Lalu selanjutnya adalah generalized behavior. Banyak sistem pengukuran menunjukkan respons yang sama di bawah berbagai kondisi, yang menunjukkan bahwa kinerja dan kemampuan sistem pengukuran dapat dijelaskan secara umum. Untuk memeriksa lebih lanjut perilaku umum sistem pengukuran, pertama-tama kita perlu memeriksa kemungkinan bentuk sinyal input dan output. Kita akan mengasosiasikan istilah sinyal dengan transmisi informasi. Sinyal adalah informasi fisik tentang variabel terukur yang ditransmisikan antara proses dan sistem pengukuran, antara tahapan sistem pengukuran atau sebagai keluaran dari sistem pengukuran. Lalu selanjutnya adalah classification of waveforms. Jadi setelah saya baca dari referensi yang saya dapat, pada yang ditunjukkan pada analog ini, yaitu adalah sinyal kontinu pada waktu. Lalu untuk yang diskrit, saya menyimpulkan bahwa berisi informasi tentang sinyal hanya pada titik-titik diskrit dalam waktu. Lalu asumsi diperlukan tentang perilaku variabel selama waktu tidak dijadikan sampel. Lalu yang ketiga adalah tingkat pengambilan sampel harus tinggi sehingga sinyal diasumsikan konstan di antara sampel.
Lalu selanjutnya yang digital, berguna ketika akuisisi dan pemrosesan data dilakukan menggunakan komputer. Lalu sinyal digital ada pada nilai diskrit dalam waktu. Lalu besarnya sinyal digital ditentukan oleh kuantisasi. Lalu yang terakhir adalah kuantisasi memberikan nomor tunggal untuk mewakili rentang besarnya sinyal kontinu. Lalu selanjutnya adalah signal analisis. Signal root mean square value, nilai arus ini disebut nilai root mean square atau RMS arus. Berdasarkan alasan ini, nilai RMS dari setiap variabel analog kontinu YT sepanjang waktu T2 dikurangi T1 dinyatakan sebagai Y RMS sama dengan akar 1 per T2 kurangi T1 integral dari T1 ke T2 Y kuadrat DT. Lalu selanjutnya adalah direct current offset atau DC offset. Sebuah sistem pengukuran menghasilkan sinyal yang mungkin analog, waktu diskrit, atau digital. Sinyal analog kontinu dengan waktu dan memiliki besaran yang analog dengan variabel fisik yang diukur. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Amplitudo dan frekuensi sinyal. Faktor kunci dalam perilaku sistem pengukuran adalah sifat sinyal input ke sistem. Sarana diperlukan untuk mengklasifikasikan bentuk gelombang untuk sinyal input dan sinyal output yang dihasilkan relatif terhadap besarnya dan frekuensinya. Akan sangat membantu jika perilaku sistem pengukuran dapat didefinisikan dalam hal respon mereka terhadap jumlah dan jenis sinyal input yang terbatas. Ini pada kenyataannya persis terjadi. Sinyal yang sangat kompleks, bahkan yang bersifat non-deterministik, dapat diperkirakan sebagai serangkaian fungsi sinus dan kosinus yang tak terbatas. Alam memberikan beberapa pengalaman yang mendukung pendapat bahwa sinyal kompleks dapat direpresentasikan dengan penambahan sejumlah fungsi periodik yang lebih sederhana. Misalnya, menggabungkan sejumlah nada murni yang berbeda dapat menghasilkan suara musik yang kaya. Dan analogi fisik yang sangat baik untuk analisis Fourier disediakan oleh pemisahan cahaya putih melalui prisma. Gambar di atas menggambarkan transformasi bentuk gelombang kompleks yang diwakili oleh cahaya putih menjadi komponen yang lebih sederhana, yang diwakili oleh warna dalam spektrum. Dalam contoh ini, warna dalam spektrum direpresentasikan sebagai fungsi periodik sederhana yang bergabung untuk membentuk cahaya putih. Analisis Fourier kira-kira setara matematis dari prisma dan menghasilkan representasi sinyal kompleks dalam hal fungsi periodik sederhana. Sinyal periodik. Konsep dasar frekuensi dan amplitudo dapat dipahami melalui pengamatan dan analisis gerakan periodik. Meskipun sinus dan kosinus menurut definisi adalah kuantitas geometris yang terkait dengan panjang sisi segitiga siku-siku, untuk tujuan sinus dan kosinus paling baik dianggap sebagai fungsi matematika yang menggambarkan perilaku fisik tertentu dari sistem. Perilaku ini dijelaskan oleh persamaan diferensial yang memiliki sinus dan kosinus sebagai solusi. Sinyal amplitudo. Persamaan untuk perpindahannya sebagai fungsi waktu bisa dilihat di rumus ini, dan bentuk umum penyelesaiannya pada kondisi sistem pegas ideal atau tidak ada gaya luar. Rumusnya di bawah ini. Analisis frekuensi. Banyak sinyal yang dihasilkan dari pengukuran variabel dinamis bersifat non-deterministik dan memiliki tingkat perubahan yang terus-menerus. Sinyal-sinyal ini yang memiliki bentuk gelombang yang kompleks, menimbulkan kesulitan dalam pemilihan sistem pengukuran dan dalam interpretasi sinyal keluaran. Namun dimungkinkan untuk memisahkan sinyal kompleks atau sinyal apapun dalam hal ini menjadi sejumlah fungsi sinus dan kosinus. Dengan kata lain, sinyal kompleks apapun dapat dianggap terdiri dari sinus dan kosinus dengan periode dan amplitudo yang berbeda, yang ditambahkan bersama dalam deret trigonometri tak hingga. Representasi sinyal sebagai deret sinus dan kosinus disebut dengan Fourier. Setelah sinyal dipecah menjadi serangkaian fungsi periodik, pentingnya setiap frekuensi dapat dengan mudah ditentukan.
Informasi tentang konten frekuensi ini memungkinkan pemilihan sistem pengukuran yang tepat dan interpretasi sinyal koran yang tepat. Deret Fourier dan koefisien. Bisa dilihat di samping kiri adalah rumus dari deret Fourier, dan jika YT fungsi genap bisa dilihat di kanan atas, dan yang jika fungsi ganjil bisa dilihat di kanan bawah. Selanjutnya ada special cases of the general system model. Di sini ada zero order system, ada first order system, dan juga second order system. Di dalam zero order system, sistem ini merupakan sistem respon yang dinamik yang dapat diabaikan sehingga mendapatkan input yang akan langsung respon seperti yang diharapkan. Model yang paling sederhana dari sistem ini adalah sistem pengukuran yang digunakan dengan sinyal statis. Di sini ada persamaan di sini ada persamaan dari sistem ordinalnya. Nah, dalam sistem ini nanti output dianggap merespon sinyal input secara instan. Sehingga jika sinyal input besarnya Ft itu akan sama dengan A, instrumen akan menunjukkan KA. Nah, jadi instrumen ordinal ini terjadi karena perubahan nilai secara tiba-tiba, dan instrumen ini tuh bisa terbilang tidak mungkin terjadi karena tidak dapat terjadi perubahan nilai secara tiba-tiba, tidak mungkin terjadi tanpa selang waktunya. Nah, namun pendekatannya selang waktu perubahan yang terjadi sangat kecil dan diasumsikan nol, sehingga selanjutnya terdapat beberapa elemen pengukuran yang berperilaku seperti ordinal ini, yaitu potensiometer. Di sini terdapat grafiknya, bergantung pada slider dipindahkan sepanjang jalur potensiometer. Di sini ada grafik measure quantity terhadap waktu dan juga instrumen outputnya terhadap waktu dan menunjukkan hal yang serupa, grafik yang sama. Lanjut ke first order system, di mana dalam sistem ini pengukuran mengandung elemen penyimpanan tidak merespon secara instan terhadap perubahan input. Nah, dalam model matematisnya sebuah sistem order dari suatu sistem dapat dilihat dari besar pangkat variabelnya. Suatu sistem dikatakan order pertama ini jika fungsinya yang merupakan variabel S itu berpangkat 1, memiliki pangkat yang tertingginya itu 1. Di sini ada contoh respon impulsnya. Di sini ada grafik dari respon impuls yang tadi ya. Ini respon impulsnya. Lalu ini grafik kurva atau grafik respon step sistem order pertama untuk K-nya sama dengan 1. Dari persamaan yang tadi, di saat K-nya sama dengan 1, dapurnya akan seperti ini. Nah, di sini berdasarkan hal ini kita dapat melihat bahwa konstanta waktu itu sebenarnya adalah ukuran seberapa cepat sistem pengukuran tingkat pertama merespon perubahan nilai inputnya. Jadi respon besaran output terhadap perubahan inputnya pada waktu T berubah terhadap waktu dengan pola seperti pada grafik yang ini ya. Nah, ini ada contohnya termometer air
air raksa merupakan instrumen orde 1. Saat termometer dicelupkan ke dalam air mendidih, nilai pembaca tidak langsung naik secara tiba-tiba ke arah 100 derajat Celcius, melainkan mendekati nilai 100 derajat dengan pola seperti yang ini ya, seperti di gambar. Lalu ada second order system atau orde keduanya. Suatu sistem dikatakan orde kedua jika fungsi alihnya mempunyai variabel S dengan pangkat tertinggi 2. Di sini ada diagram bloknya, persamaannya, dan fungsi alih loop tertutupnya di sini juga ada persamaannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai sifat sistem pengukuran atau measurement system behavior ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai konsep simulasi dari sifat sistem pengukuran melalui model matematik ya dengan pendekatan persamaan ya, pendekatan fungsi. Nah, penting untuk diketahui bahwa setiap sistem pengukuran akan memberikan respon yang berbeda-beda jika diberikan sinyal masukan yang berbeda. Nah, sehingga suatu sistem pengukuran belum tentu tepat untuk digunakan untuk mengukur suatu jenis sinyal. Nah, kita masuk ke materi model umum untuk sistem pengukuran. Nah, semua sinyal input ataupun output dapat diklasifikasikan ya ke dalam sinyal statis, dinamis maupun gabungan dari kedua jenis sinyal tersebut. Nah, pada sinyal statis hanya besarnya sinyal atau magnitudo, besarnya gelombang yang dibutuhkan untuk merekonstruksi sinyal input berdasarkan indikasi sinyal output. Misalnya, dalam suatu percobaan, kita akan mengukur panjang dari suatu papan, digambarkan menggunakan meteran ya, dan mengukur balok kayu. Saat penggaris atau meteran itu diposisikan untuk mengukur papan atau balok kayu tersebut, panjang dari balok kayu dapat segera kita ketahui dengan mudah ya. Kenapa? Karena panjang papan yang merupakan input dianggap jadi panjang papan dianggap sebagai sinyal input ya. Nah, panjang papan yang merupakan input dari pengukuran tersebut tidak mengalami perubahan nilai dalam setiap perubahan waktu. Jadi panjang dari balok kayu akan bernilai sama ya dari waktu ke waktu. Sehingga output berupa angka yang ditunjukkan pada meteran itu tidak akan berubah. Hal ini merepresentasikan ketika kita melakukan pengukuran pada jenis sinyal statis. Jadi secara ringkas, sinyal statis di sini merupakan sinyal yang nilainya tidak akan mengalami perubahan seiring berubahnya waktu. Nah, berbeda halnya dengan pengukuran suatu getaran dinamis. Ya. Misalkan contohnya gelombang listrik, gelombang suara, itu merupakan getaran dinamis. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa getaran akan berubah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sinyal masukan yang berupa getaran merupakan suatu sinyal dinamis yang tidak bisa kita ukur lagi dengan alat yang sama ketika kita mengukur dari panjang papan atau melakukan pengukuran pada sinyal statis. Nah, kita akan lebih berfokus pada model pengukuran untuk sistem dinamis ya. Nah, ini model pengukuran untuk sistem dinamis. Nah, pada sinyal dinamis kita membutuhkan informasi umum dari sinyal input ya seperti amplitudo, frekuensi, dan lain sebagainya untuk dapat merekonstruksi sinyal input. Nah, contohnya adalah pengukuran dari kualitas berkendara dari sebuah sistem suspensi kendaraan ya. Nah, misalkan kita akan mengukur kualitas berkendara dari sebuah suspensi mobil, di mana sistem suspensi secara kasar digambarkan di gambar di kiri dan
skema pengukuran akan berada dapat kita lihat di bagian gambar kanan atas. Nah, ketika roda bergerak melintasi permukaan jalan, maka kita akan mendapatkan sebuah sinyal input ya, yang merupakan hasil dari kontak antara roda dengan permukaan jalan. Nah, kemudian kita bisa memperhatikan diagram yang ada di pojok kanan bawah. Gerakan yang dirasakan oleh penumpang atau dilambangkan dengan YT adalah basis dari kualitas berkendara yang dapat dideskripsikan dengan gelombang yang bergantung pada sinyal input yang berupa kontak antara permukaan jalan dan juga sifat suspensi kendaraan. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi-fungsi transfer. Nah, bisa kita perhatikan diagram operasi fungsi transfer pada gambar di bagian kiri ya. Nah, pada diagram tersebut kita dapat mengetahui bahwa sinyal input yang dilambangkan dengan notasi FT yang diolah dengan satu fungsi GS dimasukkan ke dalam fungsi GS akan menghasilkan sinyal output dilambangkan dengan YT. Nah, operasi tersebut akan dieksplorasi atau dapat dieksplorasi dengan menerapkan transformasi Laplace pada kedua sisi persamaan orde 1. Nah, apa itu persamaan orde 1? Persamaan orde 1 adalah persamaan yang mendeskripsikan sistem pengukuran orde 1. Nah, yang akan menjadi setelah dilakukan transformasi Laplace, persamaan tersebut akan menjadi seperti di persamaan pada pojok kanan atas. YS sama dengan 1 per tau S ditambah 1 dikali KFS ditambah Y0 dibagi dengan tau S ditambah 1. Nah, karena Y0 karena Y0 yang dimaksud adalah Y awal sama dengan Y0, maka diperoleh persamaan YS sama dengan GS KFS ditambah dengan GS dan QS. Baik, selanjutnya mengenai transformasi Fourier dan spektrum frekuensi. Nah, jadi sebelumnya analisis Fourier ini kan menunjukkan bahwa fungsi dapat dinyatakan sebagai serangkaian sinus dan kosinus yang dikenal sebagai seri Fourier. Nah, koefisien dari seri Fourier ini dapat menentukan amplitude dari sinus dan juga kosinus dari masing-masing frekuensinya. Namun dalam sebagian besar pengaplikasiannya nanti inputnya nanti tidak diketahui dalam bentuk fungsional. Nah, karena hal itu nanti analisis Fourier akan menunjukkan fungsinya sebagai series Fourier. Nah, analisis ini memberikan teknik khusus untuk menganalisis sinyal yang diukur. Teknik seperti ini untuk dekomposisi sinyal dinamis yang diukur dalam hal amplitudo dan frekuensi. Karena di sini dijelaskan dengan melalui rumus yang ada di sini ya, di mana amplitudo AN dan BN nantinya sesuai dengan seri dari frekuensi ke N dari seri Fourier. Dan di mana jika kita mempertimbangkannya untuk mendekati Tahingga, kita dapat menghilangkan kendala pada analisis Fourier bahwa sinyal dapat menjadi bentuk gelombang periodiknya. Next. Nah, koefisien Fourier ini kan terkait dengan istilah sinus dan kosinus. Nah, kemudian amplitudo YT-nya dapat dinyatakan dengan spektrum frekuensi amplitudonya atau hanya disebut spektrum amplitudo. Nah, di sini C, di sini spektrum amplitudonya dalam rumus ini. Nah, di rumus ini dengan demikian kita dapat mengenal bahwa transformasi Fourier itu menyediakan metode
untuk menguraikan sinyal terukur atau YT ke dalam komponen frekuensi amplitudonya. Nah, nantinya kita akan melihat metode ini itu penting terutama dalam digital sampling yang digunakan untuk mengukur dan menginterpretasikan dari sinyal analog. Nah, nanti variasi spektrum amplitudo adalah spektrum daya yang diberikan oleh magnitudo C atau F2 dengan sifat-sifat transformasi Fourier dan fungsi spektrum dapat ditemukan di Braswell dan Campany. Selanjutnya ada transformasi Fourier discrete. Nah, sebagai permasalahan secara praktisnya, ada kemungkinan nanti YT itu diukur dan dicatat. Maka itu dapat disimpan dalam bentuk waktu pada sinyal digital. Nah, sistem akuisisi data yang berbasis komputer ini merupakan metode yang cukup umum dalam merekam data. Nah, data ini diperoleh dalam periode waktu yang terbatas dan periode waktu yang tak terbatas, yang dinyatakan dalam secara matematis. Nah, nanti kumpulan data discrete yang berisi nilai n yang mewakili interpretasi waktu 0 hingga TF secara akurat mewakili sinyal pada periode pengukuran. Pertimbangan yang bergantung pada waktu dan sinyal dapat diukur dengan n pada interval waktu di posisi. Di sini pada rumus yang di atas ini, di sini n-nya itu mewakili interval waktunya. Nah, untuk yang rumus-rumus yang di bawah ini pada di pendekatan transformasi Fourier itu digunakan pada kumpulan data discrete dan transformasi Fourier discrete. Nah, di sini ada rumus-rumusnya yang 3 rumus di bawah ini. Nah, pada rumus ini resolusi frekuensi DFT dengan setiap nilai Y, FK sesuai dengan penambahan frekuensi. Dengan persamaan-persamaan ini diperoleh dari satu set. Dengan persamaan ini skala transformasinya akan memperoleh satu set data panjang yang terbatas. Nanti DFT-nya dinyatakan di dalam persamaan ini dan akan menghasilkan nilai discrete n/2 dari transformasi Fourier. Yang mana ini disebut satu sisi atau setengah transformasi karena mengasumsikan bahwa kumpulan data di satu sisi memanjang dari 0 hingga TF dan hanya mengembalikan frekuensi nilai positif. Dari ketiga persamaan yang di bawah di sini, yang YFK, FK, dan F di sini, menunjukkan bahwa penerapan pada seri data discrete memungkinkan komposisi data discrete dalam hal frekuensi dan kandungan amplitudo. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini, sinyal discrete diukur dari bentuk fungsional yang tidak diketahui dapat direkonstruksi sebagai seri Fourier melalui Fourier pengubah teknik. Perangkat lunak untuk transformasi Fourier ini termasuk dalam perangkat lunak pendamping. Waktu yang diperlukan untuk menghitung secara langsung algoritmanya dijelaskan pada bagian ini untuk meningkatkan pada tingkat yang sebanding dengan n. Hal ini membuatnya hal ini dapat digunakan dengan kumpulan data n yang besar. Itu mungkin untuk dari transformasi Fourier bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Linearitas fase. Distorsi mengacu pada perubahan penting dalam bentuk gelombang dari aslinya. Distorsi sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bentuk gelombang kompleks tertentu yang diwakili dengan fungsi umum UT
Bisa lihat rumusnya. Dan apabila sinyal terukur, maka Vt bisa menjadi Vt sama dengan sin omega T dikurang Pi plus sin 2 omega T dikurang 2 Pi. Atau dengan mengganti theta sama dengan omega T dikurang Pi. Sehingga dapat ditulis ulang menjadi Vt sama dengan sin theta ditambah sin 2 theta dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah multiple function input. Multiple function input adalah respon sistem pengukuran terhadap sinyal yang berisikan lebih dari satu frekuensi. Sejauh ini kita telah membahas respon sistem pengukuran terhadap sinyal yang hanya berisikan satu frekuensi. Lalu bagaimana dengan respon sistem pengukuran terhadap beberapa frekuensi input? Atau untuk input yang terdiri dari bagian statis dan dinamis, seperti sinyal regangan periodik dari sinar berosilasi. Ketika menggunakan model yang linier seperti persamaan diferensial biasa yang mengalami input linier dalam variabel dependen, maka prinsip superposisi sistem linier berlaku dalam persamaan ini. Prinsip pengenaan menyatakan bahwa kombinasi linier sinyal digital yang diterapkan pada sistem pengukuran linier menghasilkan sinyal output yang hanya penambahan linier dari sinyal output terpisah yang akan dihasilkan jika istilah input telah diterapkan secara terpisah. Karena bentuk respon sementara tidak terpengaruh oleh fungsi input, kita dapat fokus pada respon yang stabil. Secara umum, bentuk respon stabil gabungan sebagai contoh di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah coupled system. Sebagai instrumen dalam setiap tahap sistem pengukuran yang terhubung, seperti transducer, kondisioner sinyal, perangkat output, dan lain-lain, output dari satu tahap menjadi input ke tahap berikutnya yang terhubung. Sistem pengukuran keseluruhan akan memiliki respon output gabungan untuk sinyal input asli yang merupakan kombinasi dari setiap respon individu terhadap input. Konsep ini mudah diilustrasikan oleh cincin coincidence urutan pertama yang dapat dihubungkan ke perangkat output urutan kedua. Misalnya sensor suhu transducer yang terhubung ke perekam. Lalu misalkan input ke sensor adalah bentuk gelombang periodik sederhana Ft sama dengan A sin Wt. Transducer merespon dengan sinyal output yang berbentuk sebagai berikut.